Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Bapak Ibu dan Saudari Jemaat HKBP Jember, saya pimpinan Jemaat HKBP Jember mengucapkan Selamat Paskah untuk kita semua. Dan Tuhan sudah bangkit pada hari ini, dan di ibadah buah-buah hijau pada hari ini kita tentunya sangat bersuka cita. Baiklah Bapak Ibu Saudari, saya akan membawa firman Tuhan dalam ibadah buah-buah hijau ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah buah-buah hijau pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai 31. Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Saya akan baca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini di ibadah buah-buah hijau ini saya berikan judul, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Ada sebagian orang yang berpendapat lihat dahulu baru percaya. Mereka perlu melihat fakta dan bukti terlebih dahulu sebelum dia bisa percaya. Misalnya dalam hal-hal tertentu, seperti seorang atasan perlu melihat etos kerja daripada pekerjaannya. Dan juga seorang dokter perlu melihat berbagai hasil pemeriksaan pasien sebelum memberikan pengobatan kepadanya. Seorang penyidik tentu dia harus mengumpulkan bukti-bukti sehingga dia bisa memberikan pernyataan. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga dalam kehidupan kita orang percaya. Di dalam kehidupan kita ini tentu harus ada bukti apabila kita ingin mempercayai sesuatu. Seperti halnya yang dialami oleh Thomas, di mana murid-murid Yesus berkumpul dan mereka telah melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus pada hari ketiga telah bangkit dari kematian. Namun Thomas di antara murid-murid Yesus itu tidak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke tangan bekas paku dan juga lambung Yesus. Ketidakpercayaan Thomas itu ada 3 hal yang membuat Thomas tidak percaya.
Yang pertama, dia tidak berpengharapan. Setelah Thomas melihat peristiwa di mana Yesus disiksa, Yesus diadili, dan Yesus disalibkan, Thomas tidak berpengharapan lagi bahwa dia merasa telah ditinggalkan oleh Yesus, sehingga dia tidak berpengharapan lagi. Yang kedua, dia tidak berlandaskan pada firman Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudari, Thomas tidak bersandar kepada firman Tuhan? Dalam Injil Markus dan Yohanes pernah dikatakan bahwa anak manusia, yaitu Yesus, akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi Thomas, dia lupa akan firman Tuhan tersebut. Itu makanya dia tidak percaya. Alasan ketiga kenapa Thomas tidak percaya, dia hanya bersandar pada pikirannya sendiri, bukan kepada Tuhan. Kenapa dia bersandar pada pikirannya sendiri? Itu terbukti di mana dia ingin mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Tuhan dan juga lambung Yesus. Dia lupa. Dia memakai pikirannya sendiri, bukan memakai iman, dan juga bukan mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sehingga dia harus mencucukkan jarinya ke bekas paku dalam tangan Yesus dan juga dalam lambung Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu setelah Thomas mencucukkan jarinya ke bekas paku di tangan Yesus dan lambung Yesus, dia mengatakan, "Ya Allahku, Tuhanku." Lalu Yesus mengatakan kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Itulah yang dapat kita rasakan di peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini. Kita memang tidak melihat peristiwa itu, namun kita percaya bahwa Yesus telah mati, disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, umat orang percaya. Tidak harus kita mencucukkan jari kita ke dalam bekas paku tangan Yesus dan juga di lambung Yesus, namun kita harus mempersiapkan iman kita yang kuat di dalam mempercayai bahwa Yesus itu telah bangkit, bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Apakah kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, termasuk orang yang berbahagia tersebut? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk peristiwa kebangkitan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami umat orang percaya, yang telah menebus dosa-dosa kami. Di peristiwa kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini, di ibadah buah-buah ijuk ini, kami datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami, agar kami selalu berpengharapan, agar kami selalu bersandar kepada firman Tuhan, dan juga kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran kami sendiri. Terima kasih ya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Berkati kami seluruhnya umat Tuhan, secara khusus Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Jember, dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, agar kami selalu berbahagia, agar kami selalu menyatakan bahwa Yesus telah bangkit dan kami percaya akan peristiwa itu. Berkati kami Tuhan di dalam menghadapi peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia dan bangsa ini, dan juga di daerah kami, yaitu virus COVID-19 yang membuat kami panik dan takut. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyelamatkan kami orang-orang percaya. Hapuskan kami Tuhan dan segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghambat atas berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan memberkati.